Copot itu Kapolda Jawa Barat, copot betul kamu. Peggy Setiawan sampai detik ini saya berani mengatakan bukanlah pelaku kasus pembunuhan itu. Dia hanyalah korban penzoliman menurut saya. TNI sangat mampu. Sangat mampu. Kami punya kekuatan. Kami punya segala-galanya. Kami bisa bebaskan dengan cepat. Tidak butuh waktu lama. Saya harap keluarga dari Vina, terutama kakaknya ya, jangan mau disogok dong. Nggak takut punya banyak musuh? Enggak, saya nggak takut karena saya pikir saya pernah, ini bukan soal agamais ya, bahkan seorang nabi pun atau kisah-kisah penyebar agama yang baik-baik itu pun dia udah baik, di backup oleh Tuhan gitu, tetap banyak musuh kan gitu, apalagi cuma saya yang penuh dosa. Jadi saya pikir, udahlah gitu loh, toh anyway kita juga akan mati kan, cuma bicara waktu aja kan kapan gitu. Cuma nanti tolong uncle kalau misalnya saya kenapa-napa, tolong diotopsi, itu yang paling penting. Kemarin si Rama bilang nggak bisa naik motor langsung bawa moge, alasannya endorse kacamata. Urusannya apa itu? Sekarang si Peggy katanya jangankan motor, HP aja nggak punya, tau-taunya ngatauin HP, bang bohong semua, marah. Aduh, blunder sendiri. Itu orang Deddy Mulyadi mah sebetulnya tahu, cuman pura-pura bodoh aja. Lama-lama juga terungkap kok. Sering blunder lu orang pada bohongnya ampun. Jadi kami lebih mempercayai institusi Polri yang sudah bekerja dengan baik. Kami Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba tanggapi pernyataan kamu Putri ya. Kamu katanya tadi lebih mempercayai ya pada Polri ya, institusi ya. Jadi kamu bilang jangan merusak, jangan ada yang apa ya, yang mungkin hoax ya, maksud kamu. Kami juga dari dulu percaya ya. Bukan kami yang tidak percaya dengan bukti-bukti, tapi masalah hukum ini tidak dipercaya. Hukum tidak mempercayai bukti-bukti ya yang tidak jelas ya. Coba kalau kita ambil contoh ya dari Peggy Setiawan ya, yang bulu bangunan ya. Bukti Peggy Setiawan ditangkap hanya karena modal ya, kartu kakak, SIM motor ya, sama ijazah SMP. Nah keluar lagi ya, dijadikan bukti bapaknya menikah, katanya punya KTP 2. Dibuktiin lagi, kenapa Peggy Setiawan ini dipanggil sebagai Robi, tidak sebagai ini. Itu hukum tidak menerima bukti-bukti seperti itu ya. Itu kalau hati kalian tulus ya, ingin benar-benar membangun hukum ini dengan baik. Karena kami lihat contoh, bagaimana sih contoh orang bekerja Polri atau penyelidik. Kita lihat kasus Sambo dulu ya, kasusnya luar biasa loh. CCTV Sambo ya, sampai sendalnya si J ketemu, sepatu, baju ya, sampai foto dia menyetrika bajunya Sambo ada ya. Bagaimana Eliezer menembak J ada ya, ada pembuktian semua. Nah itu pertama. KM 50 ada pembuktiannya, goloknya ya, pistolnya, walaupun pistol itu sama dengan pistol yang dipakai oleh polisi ya, kan harus itu yang jadi buktinya. Oh ini buktinya pernikahan bapaknya, Masya Allah ya, orang goblok aja bisa ketawa atau Terus dimunrek. Mengantar motor, HP aja nggak punya. Lah itu yang lu kantongin apa? Batu bata. Masa anak seorang petani serabutan bajunya distro semua, secara harga distro itu kan tahu sendiri kan 500.000 ke atas. Jangan-jangan HP lu yang di kantong itu boba 3 apa boba 4 tuh. Katanya tukang ojek nggak punya motor. Nah lu ojek pakai apa kalau nggak pakai motor? Makanya lain kali kalau mau syuting tuh sebagai pemeran utama itu baju dikondisikan supaya nggak ada kesamaan sama jejak digital lu.
dasar keluarga cemara. Widya, sayembara terbaru siapa yang bisa menemukan Widya, ya itu dikasih uang 150 juta, naik dari 10 juta ya. Jadi begini, ada apa mereka mengadakan sayembara agar saya tidak ini? Apakah saya ini ancaman dari itu Rudiana? Bersetan dengan sayembara kalian, bersetan dengan anak-anak bupati, wakil bupati yang mengintimidasi saya. Cuman saya satu minta, kasus ini berawal dari orang tua Eki itu sendiri. Anda ada kaitannya juga dengan keluarga mantu, sayembara dari mantu kan, ya kan, untuk menangkap saja. Sekarang iya Put, suaminya Putri kematiannya yang nggak jelas, BAP-nya seperti apa ya, apakah itu bini diri, apakah itu kena becok orang, ya kan? Itu dapat alamatnya Widya, orang pagar alam, mantan TKW, sampai surat perceraiannya pun gue punya, ya kan? Jadi nggak sulit lah nyari Widya. Lu lagi di Jawa Timur, lu lagi di mana, gue juga tahu. Udahlah Widya ya, udah. Gue nggak ada urusan sama lu, tapi kalau karena dia udah nyerang pribadi sampai bawa suami gue dibilang dibunuh, karena gue kan kurang ajar itu. Nah, ya kan? Terus kenapa kalau lu bawa suami gue? Gue ini pengacaranya Vina, kenapa lu jadi nyerang gue, ngomongin gue ini itu, emang kenapa? Salahnya gue apa, gue tanya. Udah, kalau kalian nggak suka sama gue, jangan masuk ke room gue. Ngapain sih gue aja ngeliatin live gue? Sana ikutin aja ini kalian, apa suhu kalian. Ini loh, pada disentuh poplak juga sih gitu loh. Gue itu berbeda sama lu itu wajar. Bongkar yuk tentang Hotman Paris. Yang pertama yang teriak-teriak, yang membela kasus Vina, tete bengek. Setelah tahu kebenarannya, langsung berbelok. Kenapa seorang berbelok? Kenapa si Hotman bisa berbelok? Udah tahu kebenarannya, masih ingat seorang Hotman pernah membela Teddy Minahasa. Siapa Teddy Minahasa? Oknum polisi yang badan narkoba itu. Apa hubungannya sama kasus Vina? Tanya sama Hotman, kenapa dia berbelok? Aduh, kenapa Hotman sekarang diam? Tahu pasti kebenarannya. Perpanjangan masa tahanan Peggy seperti apa ya Pak? Ya. Seperti diketahui, penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat telah memperpanjang masa penahanan tersangka Peggy. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan, perpanjangan masa tahanan dilakukan sambil menunggu proses pemeriksaan selesai untuk kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Terkait masa penahanan, kami sudah mengajukan ke pihak kejaksaan dan pengadilan. Sejauh ini, kami masih menahan tersangka PS dan pemeriksaan tambahan terhadap PS masih berlangsung, ujar Jules Rabu 12 Juni 2024. Jules menegaskan, hingga kini tersangka baru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki masih satu orang, yakni Peggy. Peggy juga menjalani pemeriksaan tambahan di Polda Jabar pada Rabu sore. Dalam pemeriksaan ini, Peggy dicecar 28 pertanyaan mulai pukul 15.30 hingga 18.30 waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum Peggy, Muhtar, mengatakan polisi mengamankan akun Facebook kliennya untuk dijadikan alat bukti tambahan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Peggy telah mendatangi Pengadilan Negeri Bandung untuk mengajukan sidang pra-peradilan. Upaya pra-peradilan ini ditempuh lantaran pihaknya meyakini Peggy adalah korban salah tangkap pihak kepolisian. Kalau misal Polda Jabar mempunyai bukti, kita lihat di konferensi pers pertama tidak ada bukti yang mengarah kepada tindak pidana yang dilakukan klien kami. Kemudian yang selanjutnya, sejak 2016 klien tidak pernah dipanggil polisi dan diperiksa sehingga sangat layak dan pantas mengajukan pra-peradilan, ucapnya. Menanggapi gugatan tersebut, Polda Jabar akan membentuk tim dari bidang hukum untuk melawan kuasa hukum Peggy.
Jadi salah satu alat bukti, diminta passwordnya, baru pihak penyidik membuka oleh ahli, jadi, cuma sekitar akun saja, ujar Muhtar, Rabu. Ia menegaskan, teman-teman Peggy di Facebook tak ada yang berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu disampaikan Kombes Pol Jules Abraham Abbas saat ditemui di Mapolda Jabar, Rabu. Selain membentuk tim hukum, Polda Jabar juga telah menyiapkan sejumlah bukti untuk sidang pra-peradilan nanti. Polemik kasus pembunuhan Vina dan Eki turut menyita perhatian ex-Menko Polhukam, Mahfud MD, melalui akun YouTube-nya. Mahfud MD menduga adanya permainan di balik peliknya kasus ini. Saya berpikir ini bukan sekadar unprofesional, tapi ada permainan. Kalau ada perlindungan kepada seseorang atau untuk mendapatkan bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu sudah menjadi permainan yang jahat. Saya cenderung ini lebih dari unprofesional tapi ada permainan, ungkap Mahfud. Ia pun menyoroti aksi polisi Polda Jabar menangkap Peggy dan menetapkannya sebagai tersangka. Lalu, keputusan Polda Jabar menghapus 2 DPO kasus Vina juga dianggapnya janggal. Karena itu, Mahfud berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat membantu menuntaskan kasus yang menjadi bulan-bulanan publik ini.